Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Tumila khadrin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadri di abai wa ummati wa durriyati wa ikhwanihi minan nabiyina mursalin wa ala kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabina wa tabitabin lahum bi ihsan ila yaumil wa khususan la khadril aimatil arba'ah minal mujtahidin wal ulama il amin wasyuhada wassalihin wal auliya ya inna man kana min masyariqil ardi ila magharibiya barriya bahriya wa biladi wa jibali wa wadiyati khusun la ruhi syaiqud bi rubani wal arabi samadani syaikhun qal jilani radhiyallahu anhum ajma'ina adallahu alaina min syafaatin wa barakatin wa karamatin fid din wa dunya wal akhirah wa khusun khadr di abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khassatan ila muasisi mahadil riboyo syekhina wa murabbi ruhina khadzur muqiyyaji Abdul Karim wa zawjati wa hasyahima khadzur muqiyyaji marzuki dalan wa zawjati khadzur muqiyyaji makhrus ali wa zawjati wa usuli mafuri maduriyati mazwajihim wa man intasaba ilaihim wa nafa'ana bi ulumihim Allah marzuqna faman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a wa khususan la mu'alifil kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha khususan la mu'alifi hadzal kitab nadmil amriti Syekh Syarifudin Yahya al-Imriti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sekarang bab badal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali utawi iki iku bab mertelake badal. Idasmun ing dalem nalikane ngiring-ngiringi apa isim au fi'lun utawa fi'il limislihi maring sepadane ismun au fi'lun tala tegese ngiring-ngiringi apa ismun au fi'lun wal hukmu khale utawi hukum ikul lisani kedue lafat kang kaping pindho wan atfin lan saking huruf atof khola sepi apa ismun au fi'lun faj'alhu mongko dadekno sapa sira ing ismun au fi'lun fi i'rabihi ing dalem i'rabe ismun au fi'lun kal awali ing kang madani lafat kang awal ingkang madani lafat kang awal mulakiban halih juluki lahum maring ismun au fi'lun bilafdil badali kelawan lafat nyatane badal kulun wa ba'dun wastimalun wa ghalat. Kulun utawi badal iku badal kulun wa ba'dun lan badal ba'dun wastimalun lan badal istimal wa ghalat lan badal ghalat. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono ghalat idrobun utawi badal idrob. Fabil khamsi mongko kelawan limo indobat dadi kepelanggeran apa badal kaja'ani zaitun akhuka kaya lafat ja'ani zaitun akhuka contoh maknane ja'ani teka ing ingsun sapa zaitun zaid rupane akhuka sedulur sira
Wa akala lan mangan sapa Zaid indi ing sanding ingsun, ing dalem sanding ingsun, roghifan ing roti nisfahu rupane separone roghifan, nisfahu rupane separone roghifan. Wa qad wasala lan temen-temen tumeka, lan temen-temen tumeka ilayya maring ingsun sapa Zaidun Zaid, rupane ilmuhu ilmune Zaid, alladzi rupane ilmu darosa kang deres, darosa kang deres sapa Zaid ing alladzi. Wa qad raqibtu lan temen-temen nunggang sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina bakron ing anak unta, bakron ing anak unta rupane alfarosa jaran, rupane alfarosa jaran. Ing kulta lamun ngucap sapa sira bakron ing lafat bakron duna kostin kelawan tanpa nejo, fagholatun mongko iku aran badal gholat. Au kul tahu utawa ngucap sapa sira ing bakron, utawa ngucap sapa sira ing bakron kosdan kelawan nejo, kosdan kelawan nejo, faidrobun mongko iku aran badal idrob, fakot mongko hale bloko. Wal filu utawi badal fiil min fi'lin saking fi'il iku kaman yu'min yusab, kaya lafat man yu'min yusab, maknane man utawi sapane wong iku yu'min lamun iman sapa man, yusab mongko den ganjar sapa man, yudkhol rupane den manjingake sapa man jinanan ing pira-pira swarga, lam yanal kang ora merkoleh sapa man fiha ing dalem jinanan, fiha ing dalem jinanan ta'ab ing kangelan, ta'ab ing kangelan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badal, bab menjelaskan badal. Badal ini tergolong dari macam-macam kalimat atau lafadz yang i'rabnya mengikut pada lafadz yang pertama. Pada awal pembahasan kemarin bahwa tabe itu macamnya ada 4. Yang pertama itu naat atau sifat, yang kedua itu atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat ini badal. Lah keempat ini tidak mempunyai i'rab sendiri. I'rabnya itu mengikut pada lafadz yang diikuti. Kalau yang diikuti i'rabnya rafa, maka i'rabnya juga rafa tabeknya. Kalau yang diikuti nasab, maka tabeknya i'rabnya juga nasab. Kalau yang diikuti itu i'rabnya jar atau khofat, maka tabeknya atau lafadz yang mengikut itu juga di-i'rabi jar. Lah tabe itu ada 4 tadi, bisa naat, bisa atof, bisa taukid, bisa juga badal. Lah untuk naat, atof, taukid sudah lewat pembahasannya. Sekarang kita menjelaskan masalah badal, membahas masalah badal. Dijelaskan dalam nadhomannya, idasmun au fi'lun li mislihi ta'ala wal hukmu lisani wa an atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulakkiban lahu bilafdil badali.
lafdiyahnya ketika ada kalimat isim atau kalimat fi'il mengiring-iringi pada sesamanya, berarti isim mengiringi-iringi isim, fi'il mengiring-iringi fi'il, wal hukmu lisani, dan keberadaannya hukum itu diperuntukkan untuk yang kedua, kalimat yang kedua, wa an atfin khola, dan sepi dari huruf atof, maka faj'alhu fi i'rabi kal awali mulakkiban lahu bil lafdil badali, maka jadikanlah i'rabnya isim atau fi'il yang mengiringi-iringi menyamai i'rabnya lafadz yang pertama, lafadz yang diiring-iringi dengan memberikan nama badal, dengan memberikan nama pada lafadz yang mengiring-iringi dengan nama badal. Itu murad lafdiyahnya. Kulun wa ba'dun wastimalun wa ghalat kadzaka idrobun fabil khamsin tobat. Badal itu ada kalanya badal kul mingkul pertama, yang kedua badal ba'dun mingkul, yang ketiga badal istimal, yang keempat badal ghalat, dan yang kelima badal idrob. Nah, 5 ini merupakan macam-macam dari badal, batasan-batasan dari badal. Jadi macamnya badal terbatas pada 5 macam ini. Kulun mingkul, ba'dun mingkul, istimal, ghalat, dan juga idrob. Contoh ja'ani zaitun akhuka, itu akhuka menjadi badal dari zaitun. Akala indi roghifan nisfahu, nisfahu menjadi badal dari lafadz roghifan. Waqad wasola ilayya zaitun ilmuhu, ilmuhu menjadi badal dari lafadz zaitun. Terus waqad raqibtul yauma bakron alfaros, lafadz alfaros menjadi badal dari lafadz bakron. Terus dijelaskan untuk contoh raqibtul yauma bakron alfaros, ingkulta bakron duna kosdin fagholat, au kultahu kosdan faidrobun fakot. Jika kamu mengucap lafadz bakron dalam contoh raqibtul yauma bakron itu ada kesengajaan, memang sengaja mengucap lafadz bakron, maka contoh raqibtul yauma bakronil faros disebut dengan badal gholat. Atau dalam mengucapkan bakron tidak ada kesengajaan, tidak sengaja mengucapkan lafadz bakron, maka contoh raqibtul yauma bakronil faros contoh dari badal idrob. Itu murad tekstualnya, murad lafdinya kayak gitu. Wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yudkhal jinanan lam yanal fiha ta'ab. Adapun badal berupa kalimat fi'il dari mubdal minhu kalimat fi'il, seperti contoh man yu'min yusab yudkhal jinanan. Jadi kalimat fi'il yang berupa lafadz yusab itu menjadi mubdal minhu. Badalnya yudkhal jinanan. Jadi yudkhal jinanan, yudkhal itu kalimat fi'il menjadi badal dari mubdal minhu kalimat fi'il yang berupa lafadz yusab. Itu murad lafdiyahnya. Sekarang saya jelaskan satu persatu beserta dengan contohnya. Dalam nadom tadi dijelaskan idasmun au fi'lun limislihi ta'ala wal hukmu lisani wa an atfin khala faj'allu fi i'rabi kal awali mulakkiban lahu bil lafdil badali. Itu merupakan definisi nadom yang menjadi definisi pengertian dari badal. Maksudnya badal itu adalah lafadz yang dikehendaki oleh hukum yang mengikut pada lafadz yang pertama. Lah mengikut pada lafadz yang pertama tanpa perantara huruf atof. Tanpa perantara
huruf ataf. Contohnya seperti lafadz ja'ani, zaitun, akhuka. Ja'ani teko ing ingsun sapa sing teko, zaitun zaid rupane, akhuka sedulur sira. Jadi yang dimaksud badal tadi tabe al maksudu bil hukmi, lafadz yang mengikut. Jadi akhuka ini merupakan lafadz yang mengikut pada lafadz zaitun. Dalam segi apa? I'rabnya zaitun rofa, akhuka pun juga rofa. Tanda rofanya wawu sebab asmaul khamsah. Lah, mengikutnya lafadz akhuka pada lafadz zaitun ini dengan yang dikehendaki hukum ja'a adalah lafadz yang kedua, akhuka, bukan zaitunnya. Lah, mengikutnya akhuka pada lafadz zaitun dengan dikehendaki hukumnya ja'a pada lafadz yang kedua, ini tanpa perantara huruf ataf antara yang mengikuti dan yang diikuti. Yang mengikuti lafadz akhuka, yang diikuti lafadz zaitun, diantaranya ini tidak ada perantara apapun, tidak ada huruf ataf, wawu, au, atau fa atau yang lainnya dari 10 huruf-huruf ataf itu. Tidak ada huruf ataf. Nah, demikian ini disebut dengan badal, yakni lafadz yang mengikut pada lafadz yang pertama dengan dikehendaki hukumnya dalam mengikutnya ini tanpa perantara huruf ataf, badal namanya. Lah, macam-macam badal itu ada 5. Macam-macam badal ada 5. Yang pertama badal kul mingkul. Badal kul mingkul itu batasannya gimana untuk bisa disebut badal kul mingkul? Dijelaskan dalam qaulunya ayakun al muradu bisani ma'urida bil awal. Jadi badal yang pertama kul mingkul atau juga bisa juga disebut dengan badal syek min syek atau juga bisa disebut dengan badal mutobek. Jadi kul mingkul atau disebut badal syek min syek atau disebut dengan badal mutobek, ada 3 nama. Nah, ini untuk bisa dinamakan badal kul mingkul atau badal mutobek atau syek min syek itu kalau memang yang dikehendaki. Jadi yang dikehendaki oleh lafadz yang kedua itu adalah lafadz juga yang dikehendaki lafadz yang pertama. Contohnya ini ja'ani zaitun akhuka. Ja'ani telah datang padaku siapa? Zaitun. Zaitun iku sapa? Akhuka. Jadi yang dikehendaki zaitun ya akhuka, yang dikehendaki akhuka ya zaitun. Yang dikehendaki saudaramu ya zaitun, yang dikehendaki zaitun ya saudaramu. Lah yang semacam ini contoh dari badal kul mingkul. Adanya lafadz yang kedua ini juga menjadi lafadz yang pertama. Yang dikehendaki lafadz yang kedua itu juga yang dikehendaki oleh lafadz yang pertama. Zaitun ya akhuka, akhuka ya zaitun. Ini batasan dari badal kul mingkul. Terus untuk contoh, untuk macam yang kedua dari 5 macam badal, 5 macamnya badal adalah badal ba'dun mingkul. Badal bisa disebut dengan badal ba'dun mingkul itu jika lafadz yang kedua merupakan bagian dari lafadz yang pertama. Baik itu sedikit atau banyak atau sama. Yang penting lafadz yang kedua itu merupakan bagian dari lafadz yang pertama, entah itu sama kadarnya atau lebih sedikit atau lebih banyak. Contohnya semisal dalam nadoman itu akala indi rohifan nisfahu. Akala indi
rogifan nisfahu akala mangan sapa Zaid indi ing dalem sanding ingsun mangan rogifan ing roti nisfahu rupane separone rohif roti. Jadi lafaz rogifan itu diikuti oleh lafaz nisfahu. Jadi nisfahu mengikuti pada lafaz rogifan dalam segi apa? I'rabnya rogifan nasab, nisfahu juga nasab fa-nya ini. Hanya dengan hak dhamir. Mengikutnya nisfahu pada rogifan tanpa perantara huruf athof. Maka nisfahu disebut dengan badal. Lah badal apa? Dalam contoh ini merupakan badal ba'dun mingkul. Ba'dan sebagian dari keseluruhan roti. Jadi Zaid makan roti. Roti itu bisa roti yang dimakan Zaid itu bisa seperempatnya, bisa separuhnya, bisa sepertiganya. Lah roti yang dimakan Zaid itu berapa? Nisfahu, separuh. Bukan seluruhnya. Jadi separuh dari seluruhnya roti. Ini lafaz yang kedua merupakan bagian daripada lafaz yang pertama. Lah bagiannya berapa? Lebih sedikit atau sama? Lah ini ini bagiannya sama. Jadi separuh. Jadi roti dibagi 2 sama. Tuh. Ini contoh dari badal ba'dun mingkul. Maksudnya ba'dun itu adanya badal merupakan sebagian daripada lafaz yang pertama atau mubdal minhu. Nah, bagiannya itu bisa lebih sedikit, sebagiannya itu bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak, bisa sama. Terus untuk yang ketiga dari 5 macam badal adalah badal istimal. Untuk bisa dikatakan badal istimal itu kalau memang adanya lafaz yang kedua, berarti badal itu dimuat oleh lafaz yang pertama. Contohnya tak hapus ini, kalian tulis sendiri. Contoh untuk badal istimal itu qad wasola ilayya zaitun ilmuhu. Qad wasola teman-teman wis tumeka ilayya maring ingsun sapa zaitun Zaid. Rupane ilmune Zaid. Lafaz ilmuhu ini mengikut pada lafaz Zaid. Dalam segi apa? I'rabnya. Zaitun i'rabnya rofa sebab menjadi fa'il, maka ilmu lafaz ilmuhu juga dibaca rofa. Ilmunya ini. Karena mengikut. Nah, mengikutnya lafaz ilmu pada lafaz Zaid tanpa perantara huruf athof, maka lafaz ilmu disebut dengan badal. Badal ini. Nah, terus kalau ini disebut dengan badal, maka tergolong badal apa? Nah, dalam contoh ini tergolong badal istimal. Maksudnya itu apa? Maksudnya ilmu ini itu dicakup, dimuat oleh lafaz Zaid. Zaid ini memang memuat ilmu, memiliki ilmu. Jadi yang datang dari diri Zaid itu adalah ilmunya. Yang sampai pada saya itu adalah ilmunya Zaid, bukan dirinya Zaid. Berarti ilmu itu sesuatu yang dimuat, yang dimiliki oleh Zaid. Lah, contoh semacam ini merupakan contoh dari badal istimal. Kemudian untuk macam yang keempat,
dari 5 macam badal itu adalah badal gholat. Nah, badal gholat itu sama badal idrob contohnya satu. Tinggal indikasi yang ada dalam pengucapan itu bagaimana. Contohnya kayak begini. Contohnya rokibtu, kot rokibtu. Kot rokibtu. Rokibtu al yauma. Al yauma bakron. Bakron al faros. Al farosa. Qad rakibtu nunggang sapa ingsun naik. Saya naik pada suatu hari saya naik anak unta jaran, gitu maksudnya. Lafat al farosa ini mengikut pada lafat bakron. Dalam segi apa ikutnya? Dalam segi dalam segi i'rab. Bakron i'rabnya nasab sebab menjadi maf'ul dari fi'il raqibtu. Lah, al-farosa karena mengikut pada lafaz bakron, di mana bakron i'rabnya nasab, maka al-farosa juga dibaca nasab, fathah tanda nasab. Lah, mengikutnya lafaz al-faros pada lafaz bakron dengan tanpa perantara huruf atof, waw, au, fa atau yang lainnya tidak ada. Kalau demikian maka al-faros disebut dengan badal. Kalau disebut dengan badal, ini badal apa? Dalam contoh qad raqibtul yauma bakron al-faros, ini bisa kamu sebut badal gholat, bisa kamu sebut badal idrob. Bisa badal gholat, bisa badal idrob. Badal idrob. Ini qad raqibtul yauma bakron al-faros bisa kamu sebut badal gholat. Salah ini jika dalam mengucapkan lafaz bakron itu memang ada kesengajaan. Memang kamu sengaja mengucapkan lafaz bakron. Terus ternyata keliru. Kamu tambahkan lafaz al-faros. Suatu hari saya naik anak unta, keliru. Tapi naik kuda. Lah mengucapkan bakron memang kamu sengaja. Ternyata setelahnya itu kok keliru, maka kamu sebutkan badalnya. Semacam ini contoh dari badal gholat, keliru ngomong. Gitu. Jadi badalnya apa? Menyebutkan mubdamindu itu keliru ngomong. Sudah sengaja ngomong tapi keliru. Lah itu namanya badal gholat. Ada kesengajaan mengucapkan lafaz yang pertama ini. Kalau nggak ada kesengajaan mengucapkan lafaz yang pertama, qad raqibtul yauma bakron sakjane ape ngomong al-faros. Cuman keliru ngomong bakron, maka disebut dengan badal idrob. Benar. Jadi nggak sengaja mengucapkan bakron, langsung ketelanjur keblabasan ngomong bakron padahal sing dikarepno al-faros, maka contoh ini bisa disebut contoh badal idrob. Jadi contoh badal gholat sama badal idrob itu satu, yaitu qad raqibtul yauma bakron al-faros. Jika mengucapkan bakron sengaja ada kesengajaan, maka merupakan contoh badal gholat. Jika mengucapkan bakron tidak ada kesengajaan, maka contoh daripada badal idrob. Demikian. Bisa disimpulkan bahwa lafaz yang kedua jika mengikut pada lafaz pertama dengan tanpa ada perantara huruf atof dan adanya hukum itu diperuntukkan untuk lafaz yang kedua, untuk badalnya, untuk lafaz yang kedua, maka demikian ini tabik semacam ini disebut dengan badal.
Lafadz yang mengikut semacam ini disebut dengan badal. Lah, macamnya badal ada 5. Yang pertama badal kul mingkul yang sudah saya contohkan tadi. Yang kedua badal ba'dun mingkul. Yang ketiga badal istimal. Yang keempat badal gholat. Dan yang kelima badal idrob. Nah, semua yang saya contohkan tadi dan dari 5 macam-macam badal itu contoh dari badal isim. Jadi yang dibadali isim, yang dijadikan badal isim, yang dibadali juga isim, yang mengikut isim dan yang diikuti itu juga kalimat isim. Lah, untuk contoh yang kalimat fi'il bagaimana? Untuk contoh yang kalimat fi'il dalam nazam yang terakhir itu wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yudkhol jinanan lam yanal fiha ta'ab. Saya contohkan, ya tulis. Untuk contoh badal kalimat fi'il dari mubdal minhu kalimat fi'il itu adalah man yu'min yusab, man yu'min yusab. Yusab. Yusab yudkhol jinanan. Yudkhol jinanan. Jinanan. Man utawi sapani wong iku yu'min lamun iman sapa man yusab mongko den ganjar sapa man. Rupani ganjaran iku yudkhol den manjingake sapa man jinanan ing pira-pira swarga. Lafadz yusab itu kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Lah, ini diikuti oleh lafadz yudkhol. Nah, yudkhol itu mengikut pada lafadz yusab dalam segi apa? I'rabnya. Karena mengikut i'rabnya yusab jazm, maka yudkhol pun juga jazm. Mengikutnya yudkhol pada lafadz yusab itu tanpa perantara huruf athof, maka yudkhol itu disebut dengan badal. Badal apa? Badal kalimat fi'il. Yudkhol kalimat fi'il mudhari', yusab pun juga kalimat fi'il mudhari'. Yang mengikut kalimat fi'il, yang diikuti pun juga kalimat fi'il. Seseorang yang beriman maka akan diberi pahala. Pahalanya itu berupa apa? Dimasukkan pada surga. Kalau ini namanya badal kalimat badal berupa badal kalimat fi'il dari mubdal minhu kalimat fi'il. Saya simpulkan di sini bahwa lafadz yang mengikut pada lafadz yang pertama, mengikutnya itu tanpa perantara huruf athof dan adanya hukum diperuntukkan untuk lafadz yang kedua, maka tabek semacam ini disebut dengan badal. Lah, yang bisa menjadi badal itu bisa kalimat isim, bisa juga kalimat fi'il. Macam-macam badal ada 5. Yang pertama badal kul mingkul. Yang kedua badal ba'dun mingkul. Yang ketiga badal istimal. Yang keempat badal gholat. Dan yang kelima badal idrob. Yang satu persatu dari 5 contoh dari 5 macam-macam badal tadi sudah saya contohkan satu persatu. Demikian penjelasan tentang badal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang memang belum jelas, belum paham, saya persilakan untuk tanya. Silakan tanya, nggak apa-apa. Melalui WA saja, nanti di list. Siapa yang mau tanya tulis, nanti sampaikan pertanyaannya, saya jawab sebisa saya. Demikian penjelasan dari saya tentang badal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.